Hampir sampai. Sudah sampai. Sudah sampai. Iya. Kita masuk ke pabriknya. Masuk pabrik ya. Halo Bun. Halo Bun. Nah, ini produksi tebunya ya. Ada lah Budis. Kalau lokomotif macet ditarik ke traktor. Ini peninggalan Belanda Pak sebagian mesin-mesinnya teh.
penggiling tebu mah ada. Karena bubuhan besi zaman baharan katanya kalian. Oh hitam-hitam ya. Aduh, kita hitam-hitam guys tuh. Pensi hitam-hitam. Satu nusa satu bangsa. Meskipun mereka hitam, mereka itu tidak putih guys. Tidak putih, yang jelas tidak coklat juga ya, tapi hitam. Meskipun mereka hitam itu mereka tidak putih guys. Iya. Ini malahnya sangat dalam ya. Hitam bukan berarti putih. Yuk kita ke lorong waktu. Semanciki. Iya. Iya, keluarnya ke sana. Ya, keluar dari sini langsung bis. Coba naik ke atas. Hati-hati Bu Lindin. Ke atas. Coba 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Alhamdulillah. Pak lumayan Pak, sejak kuannya. Kayaknya anak kolbaka dia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di trip. Kebetulan Mamang lagi di Yogyakarta pemirsa. Waduh, lagi curi-curi kesempatan dalam kesempitan. Sedang bertugas mencuri kesempatan dalam kesempitan pemirsa ya, biasa mengabadikan sesuatu yang unik lewat kamera ponsel MacGyver pemirsa ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menjadi kenangan Mamang sendiri. Oke Backpacker Mania, mudah-mudahan di tahun 2024 ini adalah tahun yang berkah. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan buat umat Islam ya, bulan suci yang benar-benar barokah, berkah ya, dan juga insya Allah mendapatkan pahala yang lebih banyak dan diampuni dosa, amin. Dan juga bentar lagi bagi umat Hindu akan melaksanakan hari raya Nyepi ya. Tahun ini berbarengan antara hari raya Nyepi dengan awal bulan suci Ramadan, dan ini adalah salah satu momen yang tidak terlupakan ya, berbarengan satu nusa satu bangsa. Meskipun kita berbeda agama, tetap satu nusa satu bangsa pemirsa. Oke Backpacker Mania, mudah-mudahan juga di tahun 2024 ini nanti akan ada penetapan hasil pemilihan umum telah memanggil kita. Mudah-mudahan hasilnya benar-benar bisa menjalankan amanah dari rakyat. Ya, hasilnya siapapun yang terpilih bisa menjalankan amanah untuk rakyat ya, tahta untuk rakyat, kursi untuk rakyat, jabatan untuk rakyat ya. Kita terpilih menjadi wakil rakyat atau terpilih menjadi presiden nanti, itu adalah amanah dari rakyat. Jalankanlah amanah dari rakyat. Kalau sudah menjalankan amanah dari rakyat, rakyat mencintai kita, rakyat merasa sejahtera, bahagia, tentram, damai. Siapa tahu dirimu akan dipertahankan berperiode-periode pemirsa. Meskipun dalam undang-undangnya 2 periode, bisa jadi dirimu akan berperiode-periode lebih dari 2 periode. Waduh ya, apapun bisa terjadi kalau itu kehendak rakyat pemirsa. Oke Backpacker Mania, Mamang lagi di pabrik madu Kismo, salah satu pabrik yang ada di Pulau Jawa, dan ini pabrik satu-satunya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bagi kalian yang berkunjung ke Yogyakarta, tak lengkap kalau pergi ke pabrik madu Kismo ini, karena disinilah kalian akan merasakan manis-manisnya gula kenangan. Manis-manisnya Yogyakarta. Kita turun dari bis, naik kereta
Argo Madukismo dengan kecepatannya luar biasa ya, 5 km per jam. Dan kita turun dari kereta Madukismo, kita akan memasuki lorong waktu pemirsa. Waduh, ini ada sebuah ruangan di mana tebu akan berubah menjadi gula putih. Waduh, di mana seseorang ya akan berubah menjadi gula semanis Jawa. Waduh. Siapa tahu kalian yang sedang nonton video Mamang sambil minum kopi dan kopinya manis, dan itu siapa tahu gulanya berasal dari Madukismo ini pemirsa. Waduh. Kita akan memasuki ke dalam pabrik ini seolah-olah kita pekerja pabrik pemirsa. Tetapi kita tidak boleh kemana-mana ya, tidak boleh kemana-mana, harus mengikuti alur karena pabrik adalah pabrik. Pabrik ini sedang beroperasi pemirsa ya. Dan kebetulan memang ketika jalan pabrik ini sedang ada perbaikan-perbaikan ya. Perbaikan-perbaikan karena musim tebunya sudah lewat, jadi ada perbaikan-perbaikan. Takutnya kalau kita jalan-jalan keluar area yang telah ditentukan oleh Gates, aduh, kita bisa tertinggang ya atau kejatuhan sesuatu yang siapa tahu ada paku di atas amit-amit ya. Oleh karena itu kita ikuti alur jalan yang telah ditentukan untuk wisata. Nah, kebetulan kita akan mengikuti alurnya dan menikmati bagaimana proses tebu menjadi gula putih. Kebetulan ketika Mamang datang itu sedang rehat. Waduh, setidaknya melihat alat-alatnya dan mendengarkan para guide untuk menerangkan bagaimana proses itu terjadi pemirsa. Dalam laman historia.id dengan artikelnya Suka-Suka Manis edisi 1 April 2018 yang ditulis oleh Risa Herda Hita Putri. Mengapa teh di Jawa Barat tawar dan di Jawa Tengah manis, dan bagaimana dengan rasa teh orang Minang? Sore itu ibu-ibu Nogotirto sudah berkumpul. Pakaian mereka necis, harum semerbak parfumnya memenuhi ruang tamu. Mereka bersepuluh harus tunggu separuh lagi agar arisannya bisa dimulai. Ini kurang gulanya, ndak nanti disangka adoh seko Madukismo, atau nanti disangka jauh dari Madukismo. Waduh. Ujar Sinta Herisyareni, si empunya rumah. Dia masih berkutat di dapur bersama putrinya menyiapkan 20 gelas teh manis hangat. Sebelumnya gelas-gelas itu sudah diisi 1 sendok makan gula pasir. Kalau di sini, yaitu Yogyakarta, harus manis katanya. Waduh. Madukismo yang dimaksud Sinta adalah pabrik gula di Kasihan, Bantul. Letaknya 11 km ke selatan dari Kelurahan Nogotirto di mana arisan itu berlangsung. Ungkapan jauh dari Madukismo memang lazim diucapkan masyarakat sekitar untuk suguhan yang kurang manis. Jadi hati-hati loh. Kalau kita datang ke satu tempat lalu kita disuguhi tehnya kurang manis, pasti bilang ini tehnya jauh dari Madukismo. Atau mungkin kita sedang minum kopi, kopinya pahit, wah kopinya sangat jauh-jauh sekali dari Madukismo. Waduh. Jadi ungkapan dekat dengan Madukismo pasti hal-hal yang berbau manis pemirsa. Jadi kalau ada orang cantik ya, kamu dirimu dekat dengan Madukismo. Itu artinya bahwa wanita itu benar-benar cantik dan manis. Jadi bisa terjawab ya, kenapa di Jawa Barat tehnya tawar tidak manis. Mungkin Jawa Barat jauh dari pabrik Madukismo. Keberadaan pabrik gula sedikit banyak mempengaruhi kesukaan wong Jawa pada rasa manis. Tapi sebelumnya didahului oleh sistem tanam paksa di Jawa pada 1830-an. Gubernur Jenderal Van der Bos memberlakukan tanam paksa karena Belanda menghadapi masalah keuangan akibat perang di Ponorogo dan juga akibat perang kemerdekaan Belgia pemirsa. Waduh,
Untuk mengatasi dana yang menipis, Jawa Barat diwajibkan menanam kopi, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur menanam tebu. Sekitar 70% tanah pertanian diubah menjadi ladang tebu yang berdampak bencana kelaparan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Murdi Jati Garjito, profesor dan peneliti di Pusat Kajian Makanan Tradisional, Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam mengkonsumsi terutama teh antar daerah di Jawa. Pada abad ke-19 di daerah Priangan ditanam perkebunan teh hingga maju. Namun company menipu rakyat Priangan. Mereka mengekspor teh berkualitas baik, sementara pribumi hanya disisakan gagang teh untuk dikonsumsi. Ya, mereka akhirnya tahu teh seperti itu. Gagang teh dikasih air panas, ya sudah itu teh. Teh di sini rasanya tawar. Papar Murdi Jati Garjito dalam bukunya. Sebaliknya, orang Belanda kemudian menyadari lahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur baik untuk padi dan tebu. Setelah memerintahkan penanaman tebu, pabrik gula pun banyak didirikan. Sehingga orang Jateng dan Jatim itu kenal gula lebih baik daripada orang Jabar. Namun di balik itu sesungguhnya tingkat kemampuan indera pengecap merasakan sesuatu juga bersifat alamiah. Murdi Jati menjabarkan ada yang disebut sensory threshold atau ambang batas indera pengecap yang dimiliki manusia. Dalam hal ini orang Jawa Tengah memiliki threshold terhadap rasa manis yang lebih tinggi. Mereka sanggup merasakan manis pada konsentrasi gula yang lebih tinggi dibandingkan dari orang Jawa Barat dan Jawa Timur. Adapun orang Jawa Timur memiliki threshold terhadap garam yang tinggi, maka masakannya pun cenderung asin. Ini soal fisiologi terbentuknya indera. Selain karena gen, threshold ini kemudian bisa dibentuk karena lingkungan tadi. Lanjut Murdi Jati. Jadi kalau ada istilah bahwa ada seorang dari Jawa Tengah atau dari orang Jogja, wong Jogja, yang bilang kalau kopi ini jauh dari madukismo, artinya kopi ini kurang manis atau pahit. Apalagi kalau bilang kopi ini sangat jauh sekali dari madukismo, artinya kopi ini sangat tidak manis. Kalau begitu orang-orang yang dekat dengan madukismo pasti manis-manis, pemirsa. Waduh, itu adalah ungkapan ungkapan orang Jawa dan juga mungkin setengah sindiran ya. Ingat, suaramu dekat dengan madukismo, berarti suaramu manis. Oke, Backpacker Mania memang akan sedikit tentang membahas sejarah berdirinya pabrik madukismo yang dijadikan suatu ungkapan orang Jawa kalau sesuatu yang manis dan kurang manis. Waduh. Dan ternyata pabrik madukismo ini adalah salah satu aset dari Keraton Yogyakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, dan menjadi tulang punggung kehidupan di sekitaran Yogyakarta dan bisa masuk kas daerah. Konon pabrik ini dibangun setelah proklamasi dibangun dari sisa-sisa bekas pabrik-pabrik dahulu ketika zaman Belanda yang hancur akibat perang. Bahkan ada sebagian besinya juga yang diambil untuk dijadikan jalur kereta api antara Thailand dan Burma oleh Jepang. Jadi dulu pernah dihancurkan oleh Jepang dan diambil besi-besinya untuk pembangunan jalan kereta api antara Thailand dan Burma yang dikenal dengan jembatan Huai. Oke, Backpacker Mania, gimana ceritanya? Ayo kita jalan-jalan ke pabrik madukismo sambil cerita sedikit. Bagi kalian yang sudah tahu tentang cerita ini ya skip aja lah. Meskipun Yogyakarta bukan daerah dengan populasi pabrik gula terbanyak di Jawa, namun termasuk padat mengingat wilayah daerah ini yang tidak terlalu luas. Memang bukan terbanyak tapi terpadat. Itu 19 pabrik gula di wilayah sekecil ini. Agak kemudian membandingkan Yogyakarta dengan Kedu yang wilayahnya jauh lebih luas mencakup Magelang, Purworejo, Banyumas, dan Temanggung. Kedu memiliki
2 pabrik gula. Jawa Timur lanjut aga merupakan wilayah yang paling banyak memiliki pabrik gula, sementara di Surakarta ada 13 pabrik. Pada tahun 1909 di Yogyakarta telah berdiri 11 pabrik gula, kemudian meningkat menjadi 17 pabrik gula pada 1921, dan beberapa tahun berselang bertambah lagi menjadi 19 pabrik gula. Namun dari 19 pabrik gula di Yogyakarta itu hanya sedikit yang masih dapat dilihat bangunan fisiknya. Satu di antaranya adalah pabrik gula Madukismo yang berada di sisi selatan kota Yogyakarta. Dan ternyata dari 19 pabrik gula itu hanya ada 1 pabrik gula saja, yaitu pabrik gula Madukismo setelah Indonesia proklamasi. Waduh. Pabrik gula Madukismo didirikan oleh Raja Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pabrik gula ini dibangun di bekas area pabrik gula Padokan yang hancur akibat agresi militer Belanda II di Yogyakarta pada tahun 1948. Dikutip dari historia.id ya, bahwa dalam artikelnya Belanda menghancurkan banyak pabrik gula di Jawa. Ternyata ketika agresi militer Belanda II, banyak pabrik gula di wilayah Yogyakarta dan Surakarta itu dihancur leburkan. Takut digunakan untuk pejuang, takut digunakan untuk pemasukan keuangan Republik Indonesia, pemirsa. Waduh. Pada masa penjajahan Jepang, pabrik gula ini dinamakan pabrik gula Padokan itu tidak beroperasi, dan sebagian besar besi-besinya, entah itu besi mesin atau rel roli, itu diambil oleh Jepang dan diangkut ke Thailand, pemirsa, untuk pembangunan jembatan Sungai Kwai ya, yaitu jembatan antara rel kereta api Thailand dengan Burma untuk kepentingan perang Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Memang ketika datang ya, ada rekan kita yang menyukai besi-besi. Besi-besinya tergeletak begitu saja. Ternyata besi-besinya ya, rekan yang ini udah tahu ini besi-besinya berkualitas tinggi, pemirsa. Waduh. Namun sayangnya kalau sekarang tukang rongsok datang ke sini pasti diusir ya. Tapi dulu dijar oleh Jepang ya, dipreteli dan dibawa ke Burma dan Thailand. Apalagi setelah proklamasi Belanda yang datang ke Indonesia dan melakukan agresi terhadap kota Yogyakarta, menaklukkan kota Yogyakarta, membom sana sini, juga menghancurkan pabrik gula ini. Sudah dipreteli, dihancurkan lagi. Waduh. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku Sultan Yogyakarta kemudian mengusulkan pembangunan pabrik gula baru di bekas lokasi pabrik gula Padokan atau Gesikan ini. Selain untuk menjaga produksi gula di dalam negeri, pendirian kembali pabrik gula dimaksudkan untuk memperluas lapangan kerja, karena pada saat itu banyak karyawan pabrik gula yang terpaksa berhenti bekerja karena pabriknya hancur. Dan selain itu banyak petani tebu yang terpaksa tidak menanam tebu dan alias menganggur. Waduh, karena tebunya tidak bisa digunakan untuk pembuatan gula. Pemerintah Indonesia kemudian membeli mesin produksi gula dan spiritus dari Jerman Timur untuk keperluan tersebut, dan perusahaan ini pun resmi didirikan pada tanggal 14 Juni 1955 untuk mengelola lahan yang dulunya merupakan lokasi pabrik gula Padokan. Pada awalnya Sultan Hamengkubuwono ke-9 memegang 75% saham perusahaan ini, sementara pemerintah Indonesia memegang sisanya. Pabrik gula Padokan berubah nama menjadi pabrik gula Madukismo, kemudian mulai beroperasi pada tanggal 31 Maret 1958 dengan ditandai peletakan batu terakhir. Sultan Hamengkubuwono ke-9 lalu diangkat sebagai presiden direktur perusahaan ini. Presiden Soekarno kemudian meresmikan pabrik gula Madukismo pada tanggal 29 Mei 1958. Pada tahun 1962 perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dikelola oleh Badan
Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN). Pada tahun 1968 perusahaan ini dikembalikan ke Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1976 hingga 1977. Pabrik gula Madukismo hanya dapat menggiling 1.600 ton tebu per hari. Namun pada tahun 1991 pabrik gula Madukismo telah dapat menggiling 3.000 ton tebu per hari. Pada tahun 1984, Raja Wali Nusantara Indonesia mulai ikut mengelola kegiatan produksi pabrik gula Madukismo. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan semua saham yang mereka pegang ke Raja Wali Nusantara Indonesia. Pada musim giling 2021, pabrik gula Madukismo berhasil menggiling 400.000 ton tebu dan menargetkan dapat menghasilkan 41.400 ton gula. Waduh. Selain memproduksi gula dan spiritus, perusahaan ini juga memproduksi alkohol dan penyanitasi tangan. Waduh. Musim giling pabrik gula Madukismo biasanya berlangsung selama 6 hingga 7 bulan, yaitu dari bulan April, Mei hingga Oktober. Kebetulan Mamang datangnya bulan Februari, pemirsa. Waduh. Di luar musim giling, pabrik gula Madukismo biasanya melakukan perawatan terhadap mesin-mesin produksinya. Dengan 1.000 karyawan, perusahaan ini mampu menggiling 3.000 ton tebu dan menghasilkan 25.000 liter alkohol per hari. Alkohol ini bukan untuk minum, pemirsa, tapi untuk kesehatan. Pabrik gula Madukismo juga merupakan salah satu pabrik gula yang masih mempertahankan transportasi rel berbasis Decauville. Pada musim giling, kereta lori tebu biasanya menjadi tontonan masyarakat setempat. Pabrik gula Madukismo juga menyelenggarakan wisata keliling pabrik dengan menggunakan lori atau kereta argo Madukismo yang Mamang naiki tadi ya. Pabrik gula Madukismo pun masih mempertahankan tradisi cembengan. Tradisi tersebut diawali dengan penyebaran sesaji di sekitar komplek pabrik dan selanjutnya dengan pertunjukan wayang kulit di Pantai Parangkusumo. Selanjutnya dilakukan ziarah ke makam Ki Ageng Giring Kota Gede dan Imogiri, serta selamatan di makam para juru masak gula yang bekerja di awal berdirinya pabrik gula. Tradisi cembengan di komplek pabrik juga meliputi kirap tebu temanten serta pertunjukan wayang di komplek pabrik. Temanten ini adalah perkawinan tebu ya. Dulu kemarin edisi tentang si manis, perkawinan tebu ya. Nah, ternyata di pabrik gula Madukismo juga ada tradisi perkawinan tebu. Gimana perkawinan tebu itu? Kalian boleh menyaksikan di YouTube yang lain, atau mungkin datang ketika hari cembengan yang ada di pabrik gula Madukismo ini, pemirsa. Ternyata dengan pembangunan pabrik gula Madukismo ini adalah salah satu kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam mengatasi perekonomian dan kesengsaraan rakyat. Maklumlah setelah proklamasi ya Yogyakarta ataupun Republik Indonesia, entah itu kas negara ataupun rakyatnya, itu benar-benar jatuh miskin, pemirsa. Berkat kecerdikan Sri Sultan, maka Sri Sultan mau mengeluarkan sebagian dananya untuk membeli saham 75% membangun sebuah pabrik gula ya di bekas pabrik gula zaman Hindia Belanda yang bernama Madukismo. Ternyata dengan mendirinya pabrik gula Madukismo ini bisa menyerap lapangan pekerjaan yang banyak, pemirsa. Entah itu jadi karyawan pabrik gula Madukismo, entah itu jadi manajernya, entah itu jadi petaninya. Banyak petani yang tadinya membiarkan lahan tebu sekarang bangkit lagi menanam tebu ya untuk pabrik gula Madukismo. Selain itu juga sekitar-sekitarnya UMKM. Dengan adanya pabrik gula Madukismo ini, UMKM tergerakkan ya, minimal ibu warteg ya, tukang es dawet, tukang beca dan sebagainya. Misalkan tukang beca mengantarkan karyawan, itu kan dapat pekerjaan juga ya, dan juga yang lainnya. Ternyata pabrik gula ini bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan, baik itu yang jadi karyawannya atau mungkin di luar itu seperti informalnya, pemirsa.
Oke, backpacker mania, dengan adanya pabrik gula Madukismo ini juga ternyata bisa dijadikan tempat wisata yang menarik. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalanlah ke pabrik gula Madukismo. Kalian akan merasakan menjadi tebu dan merasakan bekerja di pabrik gula dan melihat proses pembuatan tebu menjadi gula. Dan juga dengan adanya wisata ini juga ya menjadi kecerdikan untuk pemasukan dan juga perekonomian di sekitaran pabrik gula Madukismo. Jadi pemimpin itu harus cerdik, pemirsa ya. Kita mengayomi rakyat dan kita juga harus cerdik. Cerdik bagaimana supaya bisa mendapatkan untuk mengayomi rakyat. Kalau mengayomi rakyat tapi tidak cerdik, ya bingung mencari uangnya kemana untuk membiayai pembangunan. Tapi dengan kecerdikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat, mantap. Oleh karena itu, ketika masa tahun 1950 sampai 1965 dalam korannya Republika, saya lupa lagi edisinya kapan ya, itu dulu pernah bilang bahwa ketika inflasi yang tinggi di Yogyakarta itu terkendali, pemirsa, berkat dengan adanya pabrik gula Madukismo ini. Jadi mudah-mudahan siapapun yang akan menjadi pemimpin nanti ya, kita turutilah keteladanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini. Selain dia amanah pada rakyat, mengayomi rakyat, juga cerdik ya. Kecerdikannya untuk pembangunan, kecerdikannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, backpacker mania, mohon maaf ya, videonya cuma segitu. Malumlah kamera MacGyver ketika membimbing tiba-tiba mati HP-nya. Wow, kehabisan baterai. Sedang di Eropa guys. Di Eropa guys, sekarang kita jalan-jalan ke Eropa ya. Belum ada, nanti di luar. Ulah kelamaan di saya nungka pinggang tuh. Ayo murah. Sok. Ulah kelamaan di sini. Ya, ke bisi aya murah paku naon. Apa kabar Bapak? Halo guys. Halo.